Halo teman-teman semua, saya Estaria Zaim, mahasiswa Universitas IB, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mind map dengan 3 materi yang berjudul rekayasa perangkat lunak, proses perangkat lunak, dan pemodelan persyaratan. Rekayasa perangkat lunak ini adalah salah satu cara bagaimana kita mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak yang termasuk bagaimana cara pembuatan, pemeliharaan, serta manajemen kualitas. Nah, kebutuhan perangkat lunak ini adalah bagaimana cara kita atau bagaimana aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sesuai dengan proyek atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemakai. Jenis perangkat lunak ini ada 3, yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. Di sini juga ada yang disebut dengan desain perangkat, kebutuhan perangkat lunak, pengelolaan, dan konstruksi perangkat lunak. Desain perangkat ini adalah salah satu tahapan pengembangan perangkat lunak yang dimana menjadi jembatan kita dalam menganalisis atau mengimplementasi program. Tujuannya adalah untuk membantu kita dalam merancang suatu objek agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adapun kebutuhan perangkat lunak ini adalah bagaimana kondisi atau bagaimana kriteria, syarat atau kemampuan yang harus kita miliki untuk perangkat lunak agar memenuhi apa yang diinginkan oleh pengguna. Di sini juga ada yang dimaksud dengan pengelolaan dalam perangkat lunak, yaitu bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan atau bagaimana kita mengelola sumber daya agar mencapai tujuan. Di dalam rekayasa perangkat lunak ini memiliki proses atau kualitas perangkat lunak, yaitu rangkaian tindakan yang kita lakukan atau yang kita kelola untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, kualitas perangkat lunak ini juga adalah pemenuhan terhadap kebutuhan serta bagaimana pengembangan kita untuk mendokumentasikan dan juga bagaimana kesesuaian yang diharapkan dari semua software yang akan dibangun. Di sini juga memiliki alat dan metode serta desain perangkat, yaitu bagaimana cara yang kita lakukan untuk menuntut serta membimbing seseorang dalam suatu pekerjaan. Nah, tahapan pengembangan suatu perangkat ini adalah dapat mengimplementasikan atau membuat perangkat. Rekayasa perangkat lunak ini adalah sebagai pengembangan atau pemeliharaan dalam memakai sistem rekayasa agar bisa mendapatkan perangkat lunak yang bisa bekerja dengan lebih efisien dan efektif bagi pengguna. Di sini juga ada konstruksi perangkat lunak, bagaimana pengujian perangkat lunak, bagaimana pemeliharaan perangkat lunak. Nah, bidang profesi ini adalah cara mendalami atau mengembangkan suatu perangkat lunak, proses atau langkah serta rangkaian yang dirancang untuk memastikan bahwa program ini bekerja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bagaimana cara memperbaiki kerusakan atau meningkatkan kinerja serta kualitas agar sesuai dengan perangkat yang diinginkan. Adapun proses perangkat lunak, yaitu sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi software. Misalnya aktivitas ini adalah software spesifikasi, development, validasi, dan evolution. Software spesifikasi ini adalah proses untuk mencari tahu seperti bagaimana kebutuhan yang diinginkan, bagaimana batasan atau ruang lingkup
dan cara pengembangannya. Di sini juga ada yang dimaksud dengan sistem analisis, yaitu bagaimana mendapatkan kebutuhan sistem, misalnya mengobservasi, interview, atau mengumpulkan berbagai dokumen. Jadi ini dapat meliputi pembentuk satu atau lebih model sistem dalam prototipe yang berbeda. Jadi misalnya kebutuhan ini ada dua, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan pengguna ini adalah pernyataan abstrak dari kebutuhan sistem untuk customer atau user. Sedangkan kebutuhan sistem ini adalah deskripsi yang lebih detail dari fungsi yang harus disediakan. Di sini juga ada desain arsitektur atau spesifikasi abstrak. Desain arsitektur ini adalah menentukan sistem dan membangun kerangka kerja untuk komunikasi antar sistem. Sedangkan spesifikasi abstrak ini yang diperlukan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya data dan dokumen atau aktivitas yang digunakan dalam suatu program. Jadi, abstrak atau desain ini selalu kita gunakan dan digambarkan dalam bentuk pemodelan yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami sistem yang kita buat. Pemodelan persyaratan, yaitu proses membangun atau membentuk suatu model dari suatu sistem nyata. Jadi tujuan pemodelan persyaratan ini adalah proses untuk membuat sebuah model dari sistem, yang dimana langkah-langkah yang kita buat yaitu bagaimana studi kelayakannya, bagaimana kita merancang, bagaimana kita memilih, dan bagaimana cara membuatnya. Di dalam pemodelan ini memiliki analisis sistem, yaitu teknik dalam memecahkan masalah agar komponen yang kita buat dapat bekerja dan saling berinteraksi dalam mencapai tujuan sistem. Misalnya mengembangkan suatu aplikasi, yaitu serangkaian proses yang dilakukan seseorang atau sekelompok programmer untuk membuat rangkaian proses dari rancangan awal aplikasi, membuat prototipe aplikasi, serta bagaimana mengimplementasikannya hingga bisa digunakan. Misalnya membuat aplikasi secara cepat, yaitu berusaha untuk memberikan aplikasi perangkat lunak lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah. Ada 3 aspek penting dalam membangun aplikasi, yaitu tujuan utama menggunakan aplikasi, bagaimana teknologi yang dipakai, dan bagaimana dokumentasi pada aplikasi yang digunakan. Di sini juga kita harus menggunakan teknik pemodelan, metode interview, dan dokumen. Teknik ini adalah profesi yang menerapkan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan suatu objek. Metode adalah pemecahan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Sedangkan interview adalah percakapan antara 2 orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Dan dokumentasi adalah pengumpulan, pemeliharaan, atau pengolahan dan penyimpanan informasi.